Hari ini saya dan anggota kelompok saya ingin mempresentasikan hasil analisa dari kelompok kami mengenai lingkungan internal dan eksternal, struktur organisasi dan budaya organisasi, komunikasi dalam berorganisasi, serta implementasi penerapan etika dalam organisasi. PT Indo NutriHop adalah perusahaan makanan ringan sehat yang berkomitmen untuk menyediakan produk makanan yang lezat dan bernutrisi tinggi. PT Indo NutriHop mempunyai visi, yaitu menjadi produsen dan merek terkemuka di pasar makanan ringan sehat yang mengutamakan kualitas, kelezatan, dan kesehatan konsumen. PT Indo NutriHop juga mempunyai misi yaitu menyediakan produk makanan sehat, berkualitas tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan makanan sehat dan bergizi, mempertahankan standar kualitas yang tinggi, dan mengutamakan bahan-bahan alami dan segar, menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif untuk karyawan, dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan secara berkelanjutan. Berikut ini adalah hasil analisa internal McKinsey 7S yang ada di PT Indo NutriHop. Yang pertama adalah strategi. PT Indo NutriHop memiliki strategi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini meliputi segmen pasar yang dituju, posisi produk di pasaran, pendekatan pemasaran, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, struktur. PT Indo NutriHop memiliki struktur yang efisien dan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Hal ini melibatkan pembentukan divisi atau departemen yang terfokus pada fungsi kunci seperti R&D, produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang ketiga adalah sistem. Sistem yang ada di PT Indo NutriHop sangat mendukung untuk operasi yang efektif dan efisien. Sistem ini termasuk sistem manajemen rantai pasok untuk mengelola pasokan bahan baku, sistem manufaktur untuk mengoptimalkan proses produksi, sistem manajemen kualitas untuk memastikan produk berkualitas tinggi, dan sistem pemasaran untuk mengelola kampanye promosi dan distribusi produk. Yang keempat, shared value. Nilai yang dianut PT Indo NutriHop merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan keyakinan dan prinsip yang dipegang oleh perusahaan dan berperan dalam membentuk tindakan dan keputusan bisnis. Yang kelima adalah skill. Keterampilan karyawan dalam PT Indo NutriHop sangat penting. Perusahaan kami sangat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. Yang keenam, staff. PT Indo NutriHop juga memperhatikan komposisi staf dan karyawan yang ada. Perusahaan kami memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, dengan pengalaman yang relevan, dan memiliki komitmen terhadap visi dan misi perusahaan. Yang ketujuh, style. PT Indo NutriHop menggunakan gaya manajemen yang inklusif, kolaboratif, dan memotivasi yang dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan keterlibatan karyawan. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro perusahaan makanan ringan meliputi kondisi ekonomi global atau nasional, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri makanan, tren konsumen dalam hal makanan sehat, kemajuan teknologi dalam proses produksi makanan ringan, serta masalah lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan bahan mentah dan pengelolaan limbah. Yang kedua, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro perusahaan makanan ringan meliputi pelanggan yang membeli produk, pemasok bahan mentah, pesaing di pasar makanan ringan, serta lembaga keuangan yang menyediakan sumber daya keuangan bagi perusahaan. Dan berikut ini adalah hasil analisis SWOT yang ada di PT Indo NutriHop. Range. PT Indo NutriHop mempunyai merek yang kuat dan portofolio produk yang beragam, serta kualitas produk yang tinggi. Weakness. PT Indo NutriHop bergantung pada satu atau beberapa pemasok bahan baku dan keterbatasan distribusi, serta rendahnya kehadiran online. Opportunities. Adanya pertumbuhan pasar, ekspansi internasional, serta perubahan tren konsumen merupakan opportunities bagi PT Indo NutriHop. Threats. Persaingan yang ketat, peraturan pemerintah, hingga kenaikan harga bahan baku menjadi threats bagi PT Indo NutriHop. Struktur organisasi yang digunakan pada perusahaan kami adalah struktur organisasi matriks. Pada struktur ini kami mengkombinasikan struktur vertikal dan horizontal, sehingga anggota tim akan melapor kepada manajer proyek serta kepala departemen masing-masing.
Alasan kami menggunakan struktur organisasi matriks adalah satu, tujuan proyek yang jelas, penggunaan sumber daya yang efisien, informasi tak terbatas, pelatihan untuk manajer proyek, dan retensi. Hambatan yang mungkin terjadi dengan menggunakan struktur organisasi matriks adalah gaya pelaporan yang kompleks, waktu respon yang lambat, panduan yang bertentangan, potensi perselisihan, mengatur prioritas. Budaya organisasi perusahaan kami mengadopsi budaya organisasi client culture dan hierarchy culture, di mana kami mengedepankan budaya yang berfokus pada internal, yaitu fleksibilitas, stabilitas, dan kontrol. Adapun fokus-fokus tersebut adalah team engagement, komitmen, pengembangan SDM dan perusahaan, coaching, efisiensi, ketepatan, dan analisis operasional. Perencanaan sumber daya manusia yang perusahaan kami terapkan adalah kami membagi 3 manajer divisi yang membawahi direktur langsung, yaitu manajer operasional yang akan membawakan 2 divisi, yaitu produksi dan marketing. Lalu juga ada manajer accounting dan yang terakhir manajer personalia. Manajer operasional kami membawakan supervisor di produksi dan marketing. Dalam tanggung jawabnya, supervisor produksi memimpin tim-timnya yang menangani proses produksi dan kontrol dari pengoperasiannya, yang termasuk adalah pengembangan produk, administrasi produksi, quality control, dan juga pelayanan langsung kepada customer. Supervisor marketing memiliki tanggung jawab membawakan timnya dalam segala sisi mengenai penjualan produk-produk perusahaan termasuk pengiklanan. Manajer accounting kami akan membawakan staf accounting langsung dan bertanggung jawab atas segala pengelolaan keuangan perusahaan, yang termasuk adalah laporan keuangan, pengelola keuangan, dan juga pengawasan keuangan operasional. Dan yang terakhir adalah manajer personalia, yang bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan membawahi langsung staf HRGA. Dalam menerapkan jumlah sumber daya manusia, perusahaan kami menerapkan pimpinan yang berjumlah 1 orang, direktur yang berjumlah 1 orang, manajer operasional, accounting, dan personalia yang berjumlah 1 orang untuk masing-masing divisi. Kemudian ada SPV produksi dan marketing yang berjumlah 1 orang untuk masing-masing divisi. Lalu ada staf produksi yang berjumlah ada 5 orang, lalu staf operasional yang berjumlah 3 orang, kemudian ada customer service yang berjumlah 2 orang, staf marketing yang berjumlah 3 orang, sales dan advertising yang berjumlah 3 orang, kemudian ada staf finance yang berjumlah 4 orang, dan yang terakhir staf HR yang berjumlah 2 orang, dan yang terakhir staf GA yang berjumlah 2 orang. Ada beberapa hal yang perusahaan kami lakukan dalam mempengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu adanya jalur komunikasi yang formal, struktur wewenang, dan juga media. Dengan memiliki jalur komunikasi yang formal dan struktur wewenang, sehingga arus informasi yang didapat pun menjadi lancar dan juga terstruktur. Selain itu, media yang juga perusahaan kami lakukan dalam mempengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu penggunaan email, WAG, aplikasi Microsoft Teams, dan juga memo tertulis dan tercetak. Selain itu juga adanya komunikasi nonverbal berupa gestur tubuh dan juga mimik wajah. Dalam mengimplementasikan efektivitas komunikasi pada perusahaan kami, ada beberapa hal yang kami terapkan, yang itu membuka ruang diskusi dan pertanyaan secara tim maupun individu, menunjukkan dukungan kepada tim, menyampaikan dengan jelas tugas dan informasi, memberikan umpan balik kepada tim, menjadi pendengar yang aktif, menerima kritik, memperhatikan nada bicara ketika berkomunikasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar. Aspek yang diterapkan pada perusahaan kami adalah integritas, produk excellent, percaya diri dalam berinovasi. Dalam mengimplementasikan penerapan etika, hal-hal yang perusahaan kami lakukan adalah yang pertama, integritas. Integritas harus dimiliki dalam setiap karyawan untuk dapat konsisten dalam tanggung jawab dan prinsip-prinsip yang akan dihasilkan. Kedua, memberikan dan mengutamakan bahan baku berkualitas baik untuk konsumen. Ketiga, dengan memiliki sikap percaya diri dan mau berinovasi dalam perkembangan zaman yang terus berkembang. Dalam penerapan etika, perusahaan kami juga menerapkan program CSR, di mana penerapan program CSR tersebut dilakukan selama 1 tahun sekali dengan penanaman kembali 100 pohon yang ada di daerah-daerah di Indonesia.